Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video pembelajaran SNF FEB UI dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Dan hari ini kita akan belajar mengenai organ gerak manusia dan hewan. Oh iya teman-teman, udah bisa nih untuk mencari modul dan sambil menyimak penjelasan berikut ini ya. Kenalin dulu, nama aku Kak Alia dan aku akan ditemani oleh Kak Shania dalam menjelaskan materi hari ini. Nah, sebelumnya kalian pernah nggak sih bertanya-tanya gimana caranya tubuh kita bisa bergerak? Baik itu mau duduk, mau jalan, loncat-loncat, joget, makan, main, dan sebagainya. Kita pasti butuh yang namanya pergerakan, bukan? Nah, ternyata teman-teman, organ tubuh kita atau organ gerak kita terdiri dari 3 elemen penting. Yang pertama terdiri dari tulang, yang kedua dari otot, dan yang terakhir terdiri dari sendi. Nah, disimak baik-baik ya penjelasan berikut ini. Kita masuk ke penjelasan yang pertama mengenai tulang. Nah, tulang itu merupakan alat gerak pasif. Yang dimaksud dengan pasif adalah tulang tidak bisa bergerak sendiri. Tulang memerlukan adanya bantuan otot untuk melakukan pergerakan yang sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu, tulang bergerak mengikuti gerak otot dan tulang merupakan tempat melekatnya otot. Nah, seperti gambar hotdog yang udah tertera di PPT juga nih teman-teman. Sosis itu bagaikan tulang kita dan roti yang mengapit si sosis itu adalah otot kita. Jadi kalau misalnya sosisnya nggak ada, maka rotinya juga kalau dimakan rotinya doang nggak enak ya. Jadi harus dimakan dua-duanya gitu. Sama halnya kayak tulang dan otot juga saling berhubungan. Nah, ternyata tulang juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai penunjang dan pemberi bentuk tubuh. Kalian juga bisa lihat gambar kerangka tubuh manusia yang ada di modul ataupun yang tertera di PPT nih teman-teman ya. Nah, yang kedua sebagai pelindung alat-alat vital tubuh seperti otak, jantung, paru-paru, dan sebagainya. Nah, karena alat-alat vital tubuh kita itu cenderung lunak ya teman-teman jika nggak dilindungi oleh organ tubuh kita yang kokoh dan kuat, maka akan tidak bisa bekerja dengan baik gitu. Nah, seperti misalnya sebuah buah durian ya. Jadi anggap aja kulit buah durian itu kan dia keras ya, kokoh, berduri lagi. Nah, di mana dia si kulitnya itu melindungi buah durian yang ada di dalamnya teman-teman. Supaya kalau misalnya dibelah, si buah durian yang di dalam ini jadi lebih baik, lebih enak untuk dikonsumsi. Nah, makanya kita butuh tulang untuk melindungi alat-alat vital kita biar bisa berfungsi dengan baik. Nah, lalu yang ketiga adalah sebagai penyusun rangka tubuh. Nah, kalian tahu nggak sih di masing bagian tulang yang ada di seluruh badan kita ini, misalnya di tengkorak kita, itu terdiri dari banyak tulang nih. Ada tulang pelipis, ada tulang dahi, tulang pipi, terus di tulang tangan. Nah, tulang tangan ini ada apa aja? Tulang hasta, tulang pengumpil, lalu juga ada tulang belikat gitu ya teman-teman. Nah, di badan kita ada apa lagi? Beda lagi. Terus di pinggul kita juga ada apa lagi? Dan di kaki juga beda lagi gitu teman-teman. Jadi tulang yang menyusun kerangka kita ini terdiri dari berbagai tulang gitu. Jadi nggak cuma satu jenis tulang doang, tapi banyak. Oke, nah itu untuk fungsi yang selanjutnya adalah sebagai melekatnya otot, dan yang terakhir tempat pembentukan sel-sel darah yang terjadi pada tulang sumsum merah. Nanti kalian juga akan belajar di jenjang selanjutnya. Oke, nah ada pun jenis tulang terbagi menjadi 2 teman-teman. Nah, yang pertama sebagai jaringan pembentuk dan dari segi bentuknya. Nah, bedanya apa nih Kak? Nah, kalau dari segi jaringan pembentuk atau bentuk itu aku bakal ambil contoh donat ya. Nah, jadi kalau misalkan donat bentuknya itu apa? Bulat ya, bulat. Donat itu bentuknya bulat dan di tengahnya ada bolongannya. Ya nggak? Nah, jaringan pembentuk dari si donat ini adalah komposisinya. Apa aja yang menyusun si donat ini sehingga dia bisa jadi bulat, bisa jadi kue yang mengembang. Nah, kayak misalnya anggaplah tepung, terus ada telur, pengembang, dan sebagainya. Sehingga dia jadi sebuah donat yang enak dan bulat gitu. Nah, bentuk itu lebih ke fisiknya ya teman-teman. Dan jaringan pembentuknya itu adalah lebih ke arah komposisi dari si donatnya gitu. Nah, untuk jaringan pembentuk ini dibagi menjadi 2. Yang pertama tulang rawan. Tulang rawan ini adalah tulang yang lunak teman-teman dan terdapat di hidung, telinga, tulang lutut ya dan sebagainya. Jadi tulang rawan ini kalau di hidung nih teman-teman, kalian coba deh pencet-pencet hidungnya nggak sakit ya. Terus pencet-pencet telinganya kayak gini dijewer dan sebagainya nggak sakit ya. Terus kalau misalnya tulang lutut nih kesenggol atau keseleo atau jatuh gitu kayak gimana atau apapun ya,
yang bikin tulang lutut kita ini sakit banget itu karena tulang lutut itu tulang rawan, teman-teman. Nah, makanya dia bakal lebih sakit gitu. Oke, nah yang kedua jaringan pembentuk dari tulang itu adalah tulang keras. Nah, tulang keras ini ada di betis, telapak tangan, dan tulang paha, dan sebagainya. Nah, teman-teman, kalian pernah kan kayak ngerasa kenapa sih kaki kita bisa menopang badan kita yang besar gitu, atau menopang badan kita sehingga ia bisa seimbang kayak gitu. Nah, karena memang tulang betis dan tulang paha kita cukup kuat untuk cukup keras, kokoh untuk menopang badan kita. Nah, sama halnya seperti tulang telapak tangan kita, dimana kalau misalnya nih kalian baru pulang dari pasar atau baru pulang dari mall gitu ya, bawa belanjaan yang banyak banget. Nah, rasanya kayak ya udah kayak tangan kita nih bener-bener kuat banget ya untuk mengangkat banyak plastik dengan banyak beban gitu. Nah, makanya tulang telapak tangan ini termasuk tulang keras. Nah, terus ada berdasarkan bentuk ada dibagi dua nih teman-teman, berdasarkan tulang pipi, yaitu tulang pipi ada tulang tengkorak, tulang rusuk, dan tulang belikat, dan tulang pipa yaitu tulang paha dan tulang lengan. Jadi pipih itu bentuknya apa ya? Seperti ini ya kira-kira ya. Pipih itu tipis dia gitu. Kayak seperti telapak tangan ini. Nah, tapi kalau tulang pipa dia ada rongganya, bentuknya seperti pipa. Oke. Nah, ada kelainan pada tulang nih teman-teman. Nah, yang pertama ada fraktura atau fraktur ya, yang itu nama kerennya, tapi yang mungkin biasa kalian dengar adalah patah tulang. Jadi sebenarnya patah tulang itu dibagi jadi dua. Yang pertama ada fraktura tertutup, yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit dan otot, dan fraktura terbuka atau yang sampai merobek kulit dan otot. Jadi intinya kalau yang terbuka itu dia ada darahnya dia, ada lukanya, ada sayatannya gitu. Sementara kalau tertutup mungkin dia akan cedera di dalam aja gitu. Nah, terus ada yang ketiga namanya fisura. Nah, fisura ini atau retak tulang sebenarnya keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Jadi kalau misalnya nggak sengaja ya kesenggol sesuatu atau jatuh gitu, terus tulang kita retak, nah itu namanya fisura. Nah, terus yang ketiga ada namanya osteoporosis. Nah, mungkin ini juga udah sering kalian dengar ya, yaitu penyakit pada lansia biasanya. Karena pengeroposan tulang karena tidak bisa menyerap kalium lebih banyak. Nah, makanya mungkin tulang orang tua itu cenderung lebih tidak berfungsi dengan baik gitu dibandingkan dengan tulang yang orang-orang yang masih muda gitu ya. Nah, lanjut ke KLS, kyphosis, lordosis, dan skoliosis. Nah, jadi intinya aku mau ngejelasin secara singkat aja kalau misalnya kyphosis itu membengkok ke depan, lordosis itu ke belakang, skoliosis itu ke samping. Itu aja sih sebenarnya biar teman-teman juga lebih gampang untuk mengingatnya. Gitu. Jadi kita harus bisa membiasakan duduk yang benar ya teman-teman seperti pada gambar. Oke. Nah, lalu cara memelihara kesehatan tulang adalah yang pertama makan dengan makanan yang bergizi, terutama yang memiliki banyak kandungan kalsiumnya. Lalu juga rajin minum susu, membiasakan duduk tegak dan rapi, terus juga hindari merokok dan alkohol, serta membatasi asupan garam berlebihan. Karena memang garam itu membuat tulang kita lebih cenderung cepat untuk mengeropos. Gitu. Oke, lanjut ke penjelasan selanjutnya mengenai otot, teman-teman. Tadi seperti yang aku bilang, otot itu merupakan alat gerak aktif ya, alias kebalikan dari si tulang. Nah, jadi dia itu jaringan yang terdapat di dalam tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak. Nah, jadi untuk menggerakkan si tulang inilah namanya si otot. Nah, gitu. Nah, untuk fungsinya, dia itu yang pertama adalah melakukan gerakan sadar seperti mengangkat, berjalan, dan memegang. Nah, masih banyak hal lain ya yang bisa dilakukan oleh otot. Nah, lalu yang kedua adalah melakukan gerakan otomatis seperti detak jantung, bernafas, dan mengedipkan mata. Nah, biasanya ini gerakan refleks, teman-teman. Dimana kita di saat mungkin dari jauh melihat ada abu-abu, kita akan refleks menutup mata ya, biar debunya nggak masuk ke mata gitu. Atau kalau misalnya kita lagi di dalam air, lagi berenang, terus tiba-tiba kita kehabisan nafas, kita bakal cari udara, ya nggak? Nah, itu namanya refleks. Nah, itu otot yang bakal melakukannya. Lalu yang ketiga adalah mempertahankan postur tubuh atau menjaga keseimbangan tubuh. Nah, jadi kalau misalnya nih kalian udah jalan seharian capek banget atau beraktivitas yang terlalu berat, nah itu bisa bikin badan kita jadi gemulai ya teman-teman ya, karena nggak sanggup gitu mengangkat beban badan kita karena otot kita jadi lemah gitu. Nah, makanya harus dibarengi dengan istirahat yang cukup juga. Lalu yang terakhir adalah menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Nah, ternyata otot juga memiliki beberapa jenis nih teman-teman. Yang pertama adalah otot polos, di mana otot polos ini adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran atau dipengaruhi oleh sistem syaraf otonom.
Nah, jadi ciri-ciri otot polos itu berbentuk gelendong atau yaitu memiliki satu inti sel di tengah dan ujungnya runcing, teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa lihat seperti gambar yang tertera. Jadi ujungnya itu runcing ya. Ujungnya runcing seperti ini, terus di tengah-tengahnya ada inti selnya gitu. Nah, waktu kontraksi otot polos adalah sekitar 3-180 detik dan pergerakannya lambat dan mudah lelah. Biasanya terletak di organ dalam seperti usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Lalu yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia dan merupakan otot yang berbentuk silindris dan bekerja secara sadar. Nah, biasanya kenapa dia disebut otot lurik? Karena adanya sisi gelap dan sisi terang. Sisi gelap dan sisi terang itu yang mana sih, Kak? Nah, kalian bisa lihat gambarnya ya. Jadi kan ada belang-belang gitu ya, teman-teman. Nah, itu yang dimaksud dengan sisi gelap dan sisi terang. Nah, ciri-ciri otot lurik itu pergerakannya cepat dan mudah lelah dan memiliki banyak inti sel yang berada di tepi dan memiliki pigmen myoglobin. Lalu yang ketiga adalah otot jantung. Nah, otot jantung adalah otot yang udah pasti terletak di jantung ya dan bekerja secara terus-menerus. Tapi kalau nggak bekerja secara terus-menerus ya kita bakal gitu. Nah, otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, adapun ciri-ciri otot jantung adalah memiliki inti sel di tengah dan bekerja tanpa kesadaran manusia. Jadi refleks ya, teman-teman. Oke, nah kelainan pada otot ada 4 ya yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hipertrofi, di mana hipertrofi ini adalah otot membesar dan menjadi lebih kuat karena aktivitas yang berlebihan. Nah, jadi biasanya hipertrofi ini terjadi pada atlet-atlet angkat besi ya, teman-teman. Jadi ototnya itu lebih kekar gitu. Oke, nah terus juga yang kedua ada atrofi. Nah, atrofi ini kebalikannya nih dari hipertrofi. Kalau hipertrofi menjadi besar dan lebih kuat, atrofi justru menjadi kecil dan lemah. Dan fungsinya bahkan menurun akibat penyakit yang merusak sel saraf gitu. Itu juga nggak baik ya, teman-teman. Oke, nah lalu yang selanjutnya adalah ada stiff atau kaku leher. Biasanya ini kalau misalnya kita nggak pemanasan ya atau salah tidur gitu. Nah, karena dia bakal ada peradangan di otot trapesius akibat salah gerak. Dan yang terakhir adalah tetanus yang diakibatkan oleh bakteri Clostridium tetani. Biasanya ini karena kalau misalnya kita nggak sengaja ya ketusuk sama paku yang berkarat gitu. Paku yang berkarat itu kan banyak banget ya bakterinya. Nah, itu salah satunya bakteri itu terdapat di paku yang berkarat itu. Oke, nah ini ada cara menjaga kesehatan otot. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani otot secara berlebihan. Lalu yang kedua, melakukan peregangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Nah, seperti yang aku bilang tadi, jangan lupa untuk selalu pemanasan setiap olahraga. Lalu, melakukan latihan fisik rutin agar mendapatkan tubuh yang ideal. Dan otot kita juga terbiasa untuk melakukan latihan ya. Jadi nggak yang mager gitu deh ini ototnya. Terus yang keempat ada memenuhi kebutuhan cairan tubuh, dan yang terakhir adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Halo adik-adik SNF, kenalin aku Kasania dan aku di sini akan melanjutkan penjelasan yang tadi udah dijelaskan oleh Kak Alia. Semoga teman-teman yang ada di sini masih tetap semangat ya belajarnya. Oke, aku lanjutin nih materinya. Selanjutnya adalah materi tentang sendi atau biasa juga disebut sebagai persendian. Lalu, apakah itu sendi? Sendi adalah bagian tubuh yang menghubungkan antar tulang-tulang yang membentuk sistem gerak pada manusia. Jadi, tulang-tulang di tubuh kalian itu ada yang berfungsi untuk melekatkannya nih teman-teman, ada yang menghubungkannya. Nah, itulah yang disebut dengan sendi. Lalu kita beralih ke jenis-jenis sendi, teman-teman. Nah, jenis sendi yang pertama yaitu sendi engsel. Sendi engsel ini memungkinkan gerakan satu arah maju atau mundur gitu. Contohnya adalah sendi yang melekatkan tulang lengan dengan tulang hasta. Nah, kalian bisa lihat pada gambar yang ada di layar, ada gambar yang paling pertama nih, paling atas, ada dua tulang, yaitu tulang lengan atas kalian, dan yaitu tulang pengumpil dan tulang hasta gitu. Nah, sendi engsel ini bertugas untuk melekatkan kedua tulang ini. Nah, ini ada tanda merahnya nih teman-teman, tempat letaknya sendi engsel. Dan juga bentuk dari sendi engsel nih, kalian bisa lihat di sebelah kanan ini. Nah, selanjutnya yaitu sendi peluru. Sendi peluru ini memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya adalah tulang bahu kalian dengan tulang lengan atas kalian. Nah, kalau kalian lihat di sini, itu bisa ke segala arah kan gerakannya. Coba aja kalian gerakin tangan lengan atas kalian nih gitu. Itu bisa ke segala arah. Lalu selanjutnya adalah sendi putar. Sendi putar itu memungkinkan gerakan tulang yang satu mengelilingi tulang lainnya sebagai poros.
Nah, contohnya tulang tengkorak kalian dengan tulang atlas atau tulang leher kalian nih. Jadi yang jadi porosnya itu adalah tulang leher kalian gitu. Maksudnya yang nggak bergeraknya gitu. Sedangkan yang bergerak adalah tulang tengkorak. Kalian bisa coba di rumah nih kayak gini. Dinin kepala kalian itu berputar, itu gerakan berputar kan. Nah, kayak gitu contohnya. Dan jenis sendi yang terakhir adalah sendi plana, yaitu sendi yang memungkinkan gerakan tulang kedua arah saling tegak lurus. Nah, salah satu contohnya yang bisa kalian lihat di gambar ini, yaitu sendi yang ada di pangkal ibu jari kalian nih, seperti di gambar ini. Dan kalian bisa lihat nih, bentuk sendi itu kayak pelana kuda ya teman-teman, makanya disebut sebagai sendi pelana. Nah, kalian juga bisa coba nih, kelihatan kan tangan aku kayak gini gitu, tegak lurus. Oke, next ke materi selanjutnya. Sekarang kita beralih ke organ gerak pada hewan. Nah, organ gerak pada hewan itu berbeda-beda ya teman-teman, tergantung apa jenis hewannya. Nah, kita masuk ke yang pertama adalah ikan. Ikan ini alat geraknya adalah sirip dan ekor. Nah, fungsi dari sirip dan ekor pada ikan adalah untuk berenang. Lalu jenis hewan yang kedua yaitu amfibi. Amfibi ini alat geraknya itu kaki. Kalian bisa lihat pada gambar kodok ya di layar. Nah, dia punya kaki kan. Nah, kaki itu dia gunakan untuk berjalan, melompat, dan berenang. Lalu selanjutnya ada reptilia. Reptilia itu alat geraknya adalah berbeda-beda nih teman-teman. Kalau pada buaya yaitu kaki, kalau pada ular seperti gambar yang ada di layar itu otot perut, dan kalau untuk penyu itu kaki dayung gitu. Fungsinya pun berbeda-beda ya, tergantung hewannya. Ada yang fungsinya untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Nah, kalau untuk ular, karena dia menggunakan otot perut, jadi otot perut dia ini berfungsi untuk merayap. Lalu selanjutnya yaitu burung. Nah, alat gerak pada burung adalah sayap atau kaki. Fungsinya pun berbeda-beda ya, ada untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Nah, kalau kalian lihat gambar burung yang ada di atas ini, itu dia alat geraknya adalah sayap dan berfungsi untuk terbang. Nah, kalau ayam yang ada di bawah ini, itu alat geraknya adalah kaki. Kakinya ini untuk berjalan. Lalu jenis hewan yang terakhir adalah mamalia. Pada mamalia pun berbeda-beda ya alat geraknya. Kalau untuk mamalia darat itu biasanya adalah kaki alat geraknya. Sedangkan untuk mamalia yang ada di laut atau di perairan kayak paus dan lumba-lumba itu menggunakan sirip. Dan fungsinya pun berbeda. Kalau kaki itu berfungsi untuk berjalan, berlari, dan melompat. Sedangkan alat gerak sirip itu berfungsi untuk berenang. Oke, kita ke materi terakhir pada pelajaran IPA 1 kali ini, yaitu jenis-jenis hewan berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang. Nah, yang pertama adalah hewan vertebrata nih teman-teman namanya, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang pada tubuhnya. Dan jenis hewan yang kedua yaitu invertebrata atau avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, jadi perbedaannya adalah vertebrata itu anatomi tubuhnya atau bagian tubuhnya itu umum, seperti ada kepala, leher, dan badan. Sedangkan invertebrata lebih sederhana nih teman-teman anatomi tubuhnya. Lalu ciri-ciri selanjutnya adalah kalau vertebrata biasanya berupa hewan besar yang bergerak cepat, sedangkan avertebrata itu hewan kecil yang bergerak lambat. Selanjutnya, perbedaan mereka adalah kalau vertebrata itu lapisan kulitnya ada 2, sedangkan kalau hewan invertebrata hanya 1. Dan perbedaan yang terakhir adalah vertebrata itu sistem saraf dan pencernaannya itu udah sangat kompleks dan spesifik nih teman-teman, dengan fungsinya pun udah ditentukan. Misalnya nih sapi itu punya usus besar, juga punya lambung gitu, dan itu udah ada fungsinya yaitu untuk mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuhnya gitu. Sedangkan avertebrata itu sistem saraf dan pencernaannya itu biasanya sederhana dan tidak terorganisir. Contoh dari hewan vertebrata yaitu ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Sedangkan untuk contoh hewan invertebrata adalah siput, serangga, cacing, dan lain-lain. Oke teman-teman, sekian materi IPA 1 hari ini. Semoga apa yang aku dan Kak Alia sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan. Sampai jumpa!